Mimpi seorang laskar pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Hit Channel. Untuk video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 6 cita-citaku, subtema 3 giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran ini sebagai berikut. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang ingin diraih, apakah impian besarmu? Simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya. Mimpi seorang laskar pelangi. Andrea Hirata adalah seorang penulis novel Indonesia. Novelnya yang terkenal berjudul Laskar Pelangi. Karyanya tiba-tiba menjadi pembicaraan di mana-mana, terlebih di dunia sastra. Karya Andrea Hirata dianggap sangat mewakili kehidupan anak-anak di Indonesia. Apalagi novel ini diangkat dari kisah nyata sang penulis. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Sewaktu kecil, Andrea Hirata menimba ilmu di sebuah sekolah yang kondisi bangunannya sangat mengenaskan. Bahkan, bangunan itu hampir roboh. Kondisi sekolah yang bernama SD Muhammadiyah tersebut memang cukup memprihatinkan. Sebagai anak dari pegawai rendahan, ia terpaksa bersekolah di sekolah yang bentuknya lebih mirip sebagai kandang hewan ternak. Kendati harus menimba ilmu di bangunan yang tak nyaman, Andrea tetap memiliki motivasi yang besar untuk belajar. Di sekolah itu pula, ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya yang dijuluki dengan sebutan Laskar Pelangi. Di SD Muhammadiyah, Andrea bertemu dengan seorang guru bernama Nyi Ayu Muslimah. Kegigihan Bu Muslimah untuk mengajar siswa yang hanya berjumlah tak lebih dari 11 orang itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Berkat Bu Muslimah, Andrea mendapatkan dorongan yang membuatnya mampu menempuh jarak 30 km dari rumah ke sekolah untuk menimba ilmu. Bu Muslimah juga yang memacunya untuk mengejar cita-citanya bersekolah di negeri seberang, Prancis. Sebuah mimpi dan cita-cita yang sangat mustahil kala itu. Cerita yang berjudul Mimpi Seorang Laskar Pelangi dapat kita rangkum dalam diagram berikut. Cita-cita Andrea Hirata adalah bersekolah di Prancis. Halangan yang dihadapi, dia bersekolah di bangunan yang hampir roboh. Kemudian, dia juga merupakan anak seorang pegawai rendahan. Lalu, jarak dari rumah ke sekolahnya itu sangat jauh, yaitu 30 km. Sikap yang dimiliki oleh Andrea Hirata diantaranya tidak mudah menyerah, gigih, serta rajin belajar. Usaha yang dilakukan oleh Andrea Hirata meliputi memiliki motivasi belajar. Kemudian, saat bersekolah dia menempuh jarak 30 km untuk menimba ilmu. Lalu, dia mengejar mimpi dan cita-cita yang mustahil kala itu. Dari situ dapat kita simpulkan, sebuah cita-cita dapat diraih dengan kerja keras dan dukungan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya, bacalah puisi berikut di dalam hati. Puisi tersebut memiliki makna
Sebagai manusia, kita harus memiliki sebuah mimpi atau cita-cita. Dengan memiliki cita-cita, walau sesulit apapun keadaan di dunia ini, kita pasti tetap bisa bertahan untuk terus hidup. Tandai kalimat-kalimat dalam baris puisi tersebut dengan meletakkan tanda jeda dan tekanan yang telah kamu pelajari sebelumnya. Baca kembali beberapa kali hingga kamu mantap dengan intonasi dan pemenggalannya. Hafalkan puisi tersebut, termasuk kapan kamu berhenti dan memberikan tekanan sesuai tanda yang telah kamu buat. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu jenis sumber daya alam tambang. Perhatikan peta daerah persebaran sumber daya bahan tambang berikut. Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang tersebut, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari barang tambang. Berikut ini informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang. Berdasarkan tabel dan peta sumber daya bahan tambang tersebut, jawablah beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, barang tambang apa saja yang terdapat di provinsimu? 2. Barang tambang apa saja yang tidak dimiliki oleh daerah provinsimu? Yang ketiga, digunakan untuk apa sajakah barang tambang yang ada di daerahmu? Jika kita perhatikan peta persebaran sumber daya alam yang ada di Indonesia tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negeri yang unik. Keragaman tersebut justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Berikut ini informasi tentang Hari Raya Keagamaan bagi agama-agama di Indonesia. Yang pertama ada Idul Fitri. Ini jatuh pada 1 Syawal. Umat yang merayakan adalah umat Islam. Tujuan perayaannya adalah perayaan berakhirnya ibadah puasa bulan Ramadan. Kemudian ada Idul Adha. Hari perayaannya itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Umat yang merayakan juga umat Islam. Tujuan perayaannya yaitu memperingati peristiwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersedia untuk mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Kemudian Natal. Umat yang merayakan adalah Katolik.
Tujuan perayaannya yaitu untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Lalu, Epifani. Ini juga dirayakan oleh umat Katolik. Tujuan perayaannya yaitu memperingati peristiwa yang terjadi setelah kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ada Hari Raya Paskah. Umat yang merayakan adalah umat Protestan. Tujuan perayaannya yaitu perayaan Yesus berhasil bangkit dari maut. Ada Hari Raya Pentakosta. Ini juga dirayakan oleh umat Protestan. Tujuan perayaannya yaitu ini perayaan atas pencurahan rahmat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada Saraswati. Umat yang merayakan yaitu umat Hindu. Tujuan perayaannya, pada hari Saraswati dilakukan pemujaan pada Dewi Saraswati sebagai Dewi ilmu pengetahuan dan seni. Lalu ada Nyepi. Ini juga dirayakan oleh umat Hindu. Tujuan perayaannya yaitu sebagai hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudra yang membawa intisari amerta air hidup. Kemudian ada Waisak. Umat yang merayakan adalah Buddha. Tujuan perayaannya yaitu peringatan kelahiran Pangeran Siddhartha, penerangan sempurna menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Lalu ada Magha Puja. Ini juga dirayakan oleh umat Buddha. Tujuannya mengenang peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 murid pertamanya. Kemudian ada Imlek, dirayakan oleh umat Konghucu. Tujuannya adalah perayaan pergantian tahun Imlek. Ada Cap Gomeh, ini juga oleh umat Konghucu. Dirayakan oleh umat Konghucu. Tujuannya yaitu perayaan 2 minggu setelah tahun baru Imlek. Berikut satu contoh perayaan hari besar keagamaan yang dilaksanakan di daerah Kakak. Nama perayaannya adalah Hari Raya Idul Adha. Tujuannya untuk meneladani dan mengikuti anjuran Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian untuk memupuk empati dan meningkatkan solidaritas sesama, serta mewujudkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah singkat Idul Adha. Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan wahyu dari Allah lewat mimpi untuk menyembelih putranya, Ismail yang berusia 7 tahun. Walaupun tidak tega, Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk mengatakan semua tentang mimpinya kepada putranya. Ismail dengan ikhlas siap disembelih asalkan itu adalah perintah dari Allah. Bergegas mereka berdua pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sampai di tempat yang telah ditentukan dengan perasaan sedih, Nabi Ibrahim perlahan-lahan mengambil pisau yang telah dibawanya sambil menutup mata. Tetapi ketika pisau tersebut hendak mengenai leher Ismail, malaikat Jibril dengan cepat mengganti tubuh Ismail dengan domba. Ketika Nabi Ibrahim membuka matanya, beliau kaget bahwa yang disembelih olehnya bukanlah Ismail, melainkan seekor domba. Setelah peristiwa tersebut terjadi, Nabi Ibrahim dan Ismail bersama-sama membagikan daging domba yang telah disembelih kepada fakir miskin serta warga di sekitar tempat tersebut. Nah, silahkan adik-adik temukan satu perayaan keagamaan yang paling adik-adik ketahui dan yang dilakukan di masyarakat di sekitar. Untuk kerjasama dengan orang tua, ceritakan pengalaman melakukan kegiatan keagamaan yang kamu lakukan bersama keluargamu. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.